terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Amin. Nah teman-teman, di video ini sesuai dengan judul ya. Di sini aku mau bikin budgeting untuk bulan November. Sebenarnya untuk bulan Oktober aku tuh nggak evaluasi ya teman-teman. Karena untuk bulan Oktober ini tuh bener-bener ngepas dan gak ada sisa sedikit pun. Di dompet pintar ini bener-bener udah kosong penghuninya, udah gak ada penghuninya sama sekali. Karena kan di bulan Oktober kemarin banyak yang flu dan batuk, jadi harus banyak makan makanan yang bergizi, terus juga multivitaminnya ditambahin ya, seperti inilah ya teman-teman. Udah kosong sama sekali, udah nggak ada isinya. Nah sebenarnya menurut aku kalau misalkan kita budgeting itu kalau misalkan nggak ada lebihnya pun ya nggak apa-apa. Karena kan tujuan utama kita memulai budgeting itu untuk cukup dari awal sampai akhir bulan dan tidak boncos di pertengahan bulan ya teman-teman. Nah kalau untuk gambar-gambarnya sendiri biasanya aku cari referensi itu di Pinterest ya teman-teman. Karena di sana tuh tema-tema jurnalnya itu benar-benar bagus banget. Nah di sini untuk gambar aku tuh belum terlalu bagus ya teman-teman, tapi aku tuh suka menggambar. Kalau misalkan teman-teman punya stiker-stiker tuh lebih enak ya, karena tinggal ditempel-tempel aja tanpa harus menggambar dulu atau mewarnai dulu. Lebih enak tuh sebenarnya pakai stiker-stiker, tapi aku tuh di sini tuh lebih seneng aja sih kalau misalkan digambar kayak gini. Nah di sini aku bikin 4 kotak ya teman-teman. 4 kotak ini nanti semuanya akan diisi sesuai dengan posnya masing-masing. Nah teman-teman di sini aku mau disclaimer dulu ya. Kalau misalkan aku di sini tuh tidak ada niat untuk menggurui teman-teman, apalagi mengajari hal tentang mengatur keuangan rumah tangga itu enggak ya teman-teman. Di sini aku hanya mau nge-share gimana caranya aku uang setiap bulannya yang kecil tapi bisa cukup untuk 1 bulan. Nah di sini juga aku mau kasih tahu kalau aku masih tinggal sama mertua ya. Jadi biaya yang aku keluarkan itu belum terlalu besar banget. Karena setiap kebutuhan rumah tangga itu pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan setiap keluarga masing-masing. Jadi jangan disamaratakan ya teman-teman dengan apa yang aku tulis nanti di dalam budgeting aku. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan pendapatan teman-teman semuanya, dengan keuangan rumah tangga teman-teman semuanya. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Karena kan yang paling tahu kebutuhan dan pendapatan, pengeluaran itu kan diri kita sendiri ya teman-teman. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya agar mengatur keuangan rumah tangga lebih baik lagi. Kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman untuk menjadi ibu rumah tangga yang lebih baik dalam mengatur keuangan. Nah, di sini pendapatan suami itu tidak tetap ya teman-teman. Pendapatan suami aku ini tidak tetap setiap bulannya, tapi untuk setiap bulannya sudah kita budgetin yaitu 2.700.000. Karena memang 2.700.000 itu sudah benar-benar pas di kita untuk 1 bulan ya teman-teman untuk saat ini. Nah untuk budget di bulan November ini masih sama ya teman-teman, yaitu 2.700.000. Dan di kotak yang pertama di sini ada kewajiban. Kewajiban itu yang benar-benar kita harus bayar ya teman-teman setiap bulannya, yang tidak bisa diganggu gugat. Nah di sini kalau kewajiban aku ada SPP anak, terus ada wifi, ada listrik. Karena itu yang benar-benar harus aku bayar setiap bulannya ya. Dan SPP anak itu kan karena sekarang Selo udah sekolah, jadi aku harus bayar SPP anak setiap bulannya. Dan di sini untuk SPP sebulannya itu 200.000 ya, karena anak aku masih TK.
Terus untuk wifi di sini aku kasih 100.000. Terus untuk listrik di sini aku budgetin 150.000 karena untuk memang untuk listrik itu tidak pernah lebih dari 150.000 karena keadaan aku tidak pernah memakai AC ya teman-teman. Nah, untuk yang di kota kedua ini ada hidup ya teman-teman. Jadi hidup ini bisa berubah-ubah untuk nominalnya sesuai dengan pendapatan kita juga. Tapi kalau aku pribadi, walaupun pendapatan aku lagi naik di bulan ini, aku nggak pernah untuk nambahin ya teman-teman karena aku berusaha konsisten dengan budget yang sama setiap bulannya. Kecuali misalkan memang barang-barang naik atau kebutuhan pokok naik. Nah, mungkin kalau misalkan ada rezeki lebih, itu bakal aku naikin juga untuk nominalnya. Nah, di sini untuk belanja bulanan aku budgetin 300.000 ya teman-teman. Belanja bulanan ini untuk kebutuhan dapur, kebutuhan mencuci dan kebutuhan mandi. Dan di sini untuk belanja mingguan aku kasih 850.000. Di masing-masing minggunya itu 200.000 dan minggu kelima itu 50.000. Karena kan setiap bulannya itu kadang ada yang 5 minggu dan 4 minggu ya teman-teman. Untuk galon dan gas di sini aku budgetin 75.000, untuk beras 200.000 dan untuk jajan anak 300.000. Dan di kotak yang keempat di sini ada tambahan, ini sifatnya tidak wajib ya teman-teman. Tapi kalau misalkan memang ada uang lebih dari setiap pendapatan kita setiap bulannya, ini boleh deh teman-teman disesuaikan aja pokoknya dengan apa yang mau teman-teman tambahkan setiap bulannya. Nah, kalau di sini aku ada tambahannya, ada istri. Istri itu untuk aku pribadi ya teman-teman. Jadi aku budgetin untuk aku pribadi setiap bulannya itu hanya 150.000. Untuk dana darurat di sini aku kasih 100.000 karena menurut aku dana darurat di setiap budget setiap bulannya itu penting ya, karena kan kita nggak tahu bulan ini sakit atau kita ada kondangan atau acara anak ulang tahun, itu kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jadi di sini aku simpen dana darurat 100.000 untuk family ini, untuk aku dan anak dan suami jajan di luar ya teman-teman. Di sini aku budgetin 100.000, untuk nabung juga 100.000. Nabung ini karena kan aku dan suami pengen punya tabungan juga ya. Jadi di sini aku budgetin 100.000. Untuk dana jaga-jaga di sini juga aku kasih 75.000. Dana jaga-jaga ini kalau misalkan dana darurat tidak cukup bisa diambil dari dana jaga-jaga. Nah teman-teman, semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Karena satu subscriber dari teman-teman itu sangat berarti untuk aku. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Bye-bye.